Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Channel Zero season pertama Candle Cove. Sebagai gambaran, series ini merupakan series antologi yang tiap seasonnya memiliki cerita berbeda. Di season pertama akan menceritakan tentang sebuah acara TV pertunjukan boneka misterius yang hanya bisa dilihat anak-anak. Acara TV ini bisa mempengaruhi anak-anak dan memakan korban 5 anak yang ditemukan tanpa gigi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah acara talk show. Seorang pria bernama Mike adalah seorang psikolog spesialis anak yang baru saja mengeluarkan sebuah buku. Ia ditanya tentang masa lalunya. Mike menjawab kalau saat ia kecil ada pembunuhan yang merenggut nyawa 5 anak. Namun ada satu korban yang tubuhnya masih belum ditemukan dan anak itu adalah saudara kembar Mike yang bernama Eddie. Ibu Mike sangat tertekan sehingga Mike dikirim keluar kota untuk tinggal bersama saudaranya. Pewawancara menunjukkan sebuah telepon dan menjelaskan saat ini telepon terhubung dengan seorang anak berusia 12 tahun yang sedang mengalami tragedi. Mike, why are you scared to come home? Dari telepon itu, Mike mendengar suara Eddie yang bertanya kenapa Mike takut pulang ke rumah. Mike yang mengenali suara itu mematikan telepon dan suasana menjadi hening. Ternyata semua kru film adalah boneka dan ternyata semua ini hanyalah mimpi. Saat ini Mike tinggal sendirian karena anak dan istrinya sedang di luar kota. Mike memutuskan untuk pulang setelah sekian lama ke rumah lamanya. Di rumahnya ia bertemu dengan perempuan tua bernama Marla yang merupakan ibu Mike dan Eddie. Dan anak kecil ini bernama Kathy yang merupakan murid les pianonya. Mike tidak memberitahu ibunya kalau ia akan pulang sehingga tentunya Marla terkejut dengan kedatangan Mike. Marla bertanya kenapa Mike pulang tanpa memberitahunya. Marla tidak ingin Mike pulang untuk membuka luka lama. I hope you haven't come to rip open a wound. 2 tahun sekali selalu ada orang yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan 28 tahun yang lalu. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Marla takut Mike sedang mencoba melakukan hal yang sama. Kemudian Mike pergi ke kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan polisi wanita bernama Amy yang mengenali Mike. Di sana Mike juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Gary yang sekarang menjadi sheriff kota. Mereka mengingat masa kecil mereka sebentar. Mike memuji Gary yang sekarang menjadi sheriff, namun ia menjawab kalau kota ini boring dan tak banyak hal yang terjadi. Right now there's some mystery man. He's going around breaking into houses without stealing anything. I don't know. Hal menarik yang baru-baru ini terjadi adalah ada orang yang membobol rumah warga namun tidak mencuri apapun. Gary, I was hoping I could take a look at those files. Mike menjelaskan alasannya ke sini adalah untuk meminjam berkas kasus pembantaian Iron Hill 28 tahun yang lalu. Gary bertanya kenapa dan menjelaskan anak-anak itu ditemukan menyangkut di atas pohon tanpa gigi. Mike menjawab kalau ia sedang menulis buku baru dan ingin menjadikan kasus ini inspirasinya. Gary memiliki istri yang juga teman lama Mike sehingga Gary mengundang Mike untuk makan malam di rumahnya malam ini. Gary juga ingin Mike berbicara dengan anaknya karena Mike adalah psikolog anak. Di malam hari, Mike ke rumah Gary bersama teman masa kecilnya. Mari berkenalan dengan teman lama lain Mike. Yang pertama adalah pria setengah botak bernama Tim. Tim adalah adik dari anak yang sering membuli Mike dan Eddie. Ada juga perempuan bernama Daphne dan Amy polwan yang ditemui Mike sebelumnya juga ada di sana. Namun Amy bukanlah teman Mike. Dan yang terakhir adalah perempuan bernama Jess yang merupakan istri Gary dan teman lama Mike. Mereka berenam makan malam bersama. Di tengah makan malam, Mike pergi ke kamar kecil. Di salah satu ruangan, Mike melihat Kathy yang ternyata adalah anak Gary dan Jess. Saat ini, Kathy sedang menonton pertunjukan boneka di TV bernama Candle Cove. You're friends with my mom, and I'm friends with your mom. Namun saat Mike mendekati Kathy, TV-nya tiba-tiba mati. Mike bertanya apa yang Kathy tonton dan Kathy menjawab Candle Cove. You did not say I that. did. You guys remember Candle Cove? Kemudian Mike kembali ke meja dan bertanya pada teman-temannya apakah mereka mengingat Candle Cove.
Candle Cove adalah acara TV pertunjukan boneka yang hanya tayang beberapa bulan 28 tahun yang lalu, di saat yang sama di mana pembantaian 5 anak terjadi. Setelah Candle Cove berhenti tayang, saat itulah pembantaian berakhir. Jess, Daphne, Tim, dan Gary mengingat Candle Cove namun tak pernah membicarakannya. Katie told me she just saw it. Mike memberitahu kalau Katie baru saja berkata kalau ia sedang menonton Candle Cove. Jess bingung kenapa acara itu kembali ditayangkan. Jess mengingat saat kecil Candle Cove sering memberinya mimpi buruk berulang-ulang. Walau Mike adalah orang yang membicarakan Candle Cove pertama kali, namun ia merasa tidak nyaman membicarakannya dan memilih untuk pergi. Mike mengingat masa lalunya. Mike, Eddie, dan Gary pergi ke sebuah jalan, namun jalan itu dihalangi anak yang suka membulinya dan anak itu bernama Jin. Jin yang lebih besar bisa menyerang Eddie, namun Eddie melawan. Jin menyuruh Gary untuk membantu memegangi Eddie. Karena takut, Gary menuruti perintahnya dan Jin bisa mematahkan jari Eddie sementara Mike tidak bisa melakukan apa-apa. Eddie hanya bisa menangis dan yang bisa dilakukan Mike hanya mencoba menghiburnya. Ahoy, mates! What adventure awaits? Di saat yang sama, TV yang mati ini malah menunjukkan acara Candle Cove. Ini adalah pertama kalinya Eddie dan Mike melihat Candle Cove. Candle Cove merupakan pertunjukan boneka tentang seorang bajak laut. Kembali ke masa sekarang, Mike baru pulang dari rumah Gary namun ia masih belum bisa tidur. Tiba-tiba TV di kamarnya menyala sendiri namun hanya menunjukkan gambar statis. Karena mengganggu, Mike mematikan TV itu namun di sisi lain kamarnya ia melihat tengkorak seperti karakter di Candle Cove. Mike mencoba menyentuhnya namun ia malah terbangun dan saat ini ia di pinggir sungai karena Mike mengalami sleepwalking. Saat sarapan, Mike memberitahu ibunya kalau ia sleepwalking namun ia tidak terkejut. Ternyata Eddie dan Mike memang lumayan sering sleepwalking. Saat melihat keluar, Mike menyadari kalau ada seseorang di hutan namun ia tidak bisa mengenalinya. Di tempat lain, Jess sedang mempersiapkan Gary bekerja dan anaknya sekolah. Namun anehnya di kamar Katie, Jess tidak bisa menemukannya dimanapun. Kembali ke tempat Mike berada. Saat ini, Mike sedang di restoran sarapan tempat Daphne bekerja. Di sana ia bertemu dengan guru lamanya yang bernama Francis. Tak lama kemudian, Jess juga ke restoran untuk mencari Katie. Mendengar ini, kepolisian mencari Katie hingga ke hutan dan Mike juga ikut membantu mencari di tempat ini. Mike mengingat masa lalunya bersama Eddie di tempat yang sama. Di sini, mereka bertemu dengan Jin dan Tim yang sedang nongkrong. Seperti biasa, Jin mengganggu Eddie, namun karena Eddie tidak memperdulikannya, Jin memilih mengabaikannya. Saat di rumah, Jin melepaskan anjingnya yang ganas. Anjing ini mengejar Mike yang ketakutan, namun Mike terjatuh. Namun saat dekat, anjing itu tiba-tiba diam dan menjadi jinak. Bahkan anjing ini mendekati Mike seolah Mike adalah pemilik anjing ini. Kembali ke masa sekarang, Tim dan Mike masih mencari Katie. Tim bertanya apakah Katie memberitahu Mike tentang Candle Cove atau malah sebaliknya. Mike menjawab kalau Katie lah yang memberitahu kalau ia melihat Candle Cove. Tak lama kemudian, Jess memanggil Mike untuk berbicara dengannya berdua. Jess mengatakan kalau ibu Mike memberitahu Mike pulang ke rumah jam 3 pagi. Padahal Mike pergi dari makan malam di rumah Jess mungkin sekitar jam 10-an. Mike menjawab dia sedang berjalan-jalan namun Jess masih merasa kalau Mike menutupi sesuatu. This will sound irrational. That show may have something to do with this. Mike menjawab kalau apa yang ia katakan mungkin terdengar gila. Namun Mike pikir menghilangnya Katie berhubungan dengan kembali tayangnya Candle Cove. Mike menambahkan semua pembunuhan 28 tahun yang lalu terjadi tak lama setelah Candle Cove tayang. Saat Candle Cove berhenti tayang, saat itu semua pembunuhan berakhir. Mike pikir kalau Candle Cove bisa membuat anak-anak melakukan sesuatu karena Eddie juga terpengaruhi. Jess masih tidak mempercayai Mike sehingga ia memanggil Gary. Namun saat lengah, Mike memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Jess memberitahu sepertinya Mike mengetahui sesuatu sehingga selain mencari Katie, mereka juga akan mencari Mike. Di tempat lain, ternyata Mike pergi ke rumah Jess dan Gary untuk menemui kakak Katie yang bernama Dan. Dan memberitahu Katie berkata kalau Mike akan menemuinya. Mike bertanya apakah Katie memberitahu kemana ia akan pergi dan Dan menjawab sarang gagak. Mike tahu maksudnya dan pergi ke suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang berpakaian seperti karakter di Candle Cove.
Saat Mike ingin menyentuhnya, orang itu malah melawan dan Mike menyayat tangan orang itu. Orang itu melarikan diri namun Mike gagal mengejarnya. Di sana ia menemukan sebuah tanda panah dengan gambar burung gagak. Mike mengikutinya dan ia berada di sebuah tebing. Di bawah ada pohon dan pohon inilah tempat ditemukannya korban pembunuhan yang tersangkut di pohon. Sepertinya mereka terjatuh atau mungkin dilempar dari tebing ini. Di dekat batu, Mike menemukan Kathy yang sedang bersembunyi. Keadaan Kathy baik-baik saja, kemudian Mike membawa Kathy pergi. Namun setelah Mike pergi, sesosok monster yang dipenuhi gigi muncul dan membawa gigi Kathy yang copot. Monster ini dipenuhi gigi di sekujur tubuhnya dan tripofobia Mimin ke-trigger. Jadi Mimin bakal sensor monsternya karena takut ada juga yang ke-trigger dan juga ditambah potensi dolar kuning. Dan monster ini juga kita akan panggil peri gigi. Keesokan harinya, Mike sudah mengembalikan Kathy pada Gary dan Jess. Namun dari yang mereka lihat adalah kemungkinan terbesarnya adalah Mike yang menculiknya. Mike menghilang di tengah malam dan Mike jugalah yang menemukan Kathy. Namun karena tidak terbukti, Mike akan dibebaskan dari penjara. Saat akan pergi, Mike melihat jaket berwarna mocha. Jaket ini milik Tim dan ia mengingat sepertinya Tim adalah orang yang melihatnya dari hutan kemarin. Mike pulang dan bersiap akan pergi. Mike bertanya pada ibunya apakah ia ingat tentang Candle Cove. Ibunya mengingatnya sebagai sebuah acara TV yang sering Mike dan Eddie tonton saat kecil. Namun dari sudut pandangnya, Eddie dan Mike hanya melihat TV statis. Sepertinya hanya anak kecil yang bisa melihat Candle Cove. Di malam hari, anak-anak menonton Candle Cove. Di acara itu mengundang anak-anak untuk datang ke sebuah tempat. Salah satu anak yang menonton adalah Kathy dan Kathy sangat menyukai Candle Cove. Dane? Di pagi hari, Gary dan Jess terbangun karena mendengar teriakan Dan. Saat diperiksa, ternyata Kathy baru saja menyerang kakaknya dengan senjata seperti mata pancing. Dan dibawa ke rumah sakit dan akan dioperasi. Jess menelpon Mike dan memberitahu keadaan Dan. Ia ingat perkataan Mike yang berkata kalau Candle Cove bisa mempengaruhi anak-anak untuk melakukan sesuatu. Sehingga Jess meminta Mike untuk kembali. Waktu berlalu, baik Dan dan Kathy sama-sama sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Jess memberitahu Gary kalau ia sudah meminta Mike untuk berbicara dengan Kathy. Namun Gary berpikir kalau hal seperti ini seharusnya Jess memberitahunya terlebih dahulu. Waktu berlalu, Mike akhirnya sampai di rumah sakit. Saat di lorong, ia melihat beberapa gambar yang dibuat anak-anak dan salah satunya Mike kenali sebagai gambar karakter di Candle Cove. Di tempat lain, Marla yang sudah mendengar tentang Candle Cove pergi ke stasiun TV lokal untuk bertanya apakah di channel ini yang menayangkan Candle Cove. Pria ini menjawab kalau ia pernah melihatnya saat ia kecil namun tiba-tiba Candle Cove menghilang. Marla sendiri tidak pernah melihatnya namun pria ini mengajaknya untuk menonton Candle Cove. Yang ditunjukkan pria ini adalah sebuah pertunjukan boneka yang berbeda yang terinspirasi dari Candle Cove. Pria ini menjelaskan kalau ia yang membuatnya karena Candle Cove yang asli tidak bisa direkam. You don't have the real show? Nobody does. It was unrecordable. Marla sadar kalau Candle Cove yang ia lihat bukanlah Candle Cove yang sama dengan yang Eddie dan Mike tonton saat mereka kecil. Candle Cove ini tidak disiarkan di channel TV resmi melainkan di salah satu channel yang mati. Sepertinya seseorang meretas channel TV agar bisa menayangkan Candle Cove. Kembali ke rumah sakit, Mike berbicara dengan Kathy dan menunjukkan gambar Candle Cove yang ia lihat sebelumnya. Mike bertanya apakah Kathy yang menggambarnya, namun Kathy tidak menjawabnya. Mike kembali bertanya apa yang Kathy rasakan saat ia menonton Candle Cove. Di saat yang sama, Gary memperhatikan Kathy dan Mike melalui kamera CCTV namun tidak bisa mendengar apapun. Kembali ke ruangan Kathy menjawab kalau ia berada di sebuah gua bersama seorang anak laki-laki. Anak itu sudah sangat lama di dalam tanah namun seseorang membawanya ke gua. Mike bertanya siapa yang membawa anak laki-laki itu. Kathy tidak menjawabnya dan Gary yang melihat Mike menyentuh Kathy membuatnya segera memasuki ruangan dan memanggil Mike. Setelah Mike dan Gary pergi, dari kamera CCTV kita bisa melihat peri gigi muncul dan mendekati Kathy. Kathy bisa melihatnya namun ia tidak takut padanya. Di tempat lain, Amy dipanggil karena seseorang ingin melapor kalau ada yang membobol rumahnya. Sebagai pengingat kalau di kota saat ini memang sedang ada kejadian di mana ada orang yang membobol rumah namun tanpa mencuri apapun. Namun perempuan ini menjelaskan kalau sebuah kotak lamanya dicuri.
Kotak itu berisi benda tak berharga seperti gigi susu anaknya. Sepertinya orang yang membobol rumah-rumah adalah peri gigi yang mencari gigi. Apalagi kasus pembunuhan 28 tahun yang lalu korbannya ditemukan tanpa gigi. Di tempat lain, Marla pulang ke rumah. Marla melihat gambar Candlecove yang Mike bawa dari rumah sakit. Sejauh ini, Mike tidak mengerti maksud dari gambar ini. Namun Marla yang seumur hidupnya tinggal di sini bisa mengenali lokasi gambar ini. Marla pikir gambar ini menunjukkan lokasi gudang semen di dekat rel kereta api. Mike berpikir kalau gua yang dimaksud Katie adalah gudang ini. Katie berpikir kalau ia sedang bersama seorang anak laki-laki. Sehingga Mike pikir kalau anak itu mungkin masih ada di sana sehingga ia akan memeriksanya. Mike pergi ke gudang semen yang terbengkalai. Mereka melihat seseorang dan ingin menanyainya, namun ia ingin ibunya menunggu di sini. Mike memasuki gudang yang kosong dan menaiki tangga untuk sampai di lokasi yang lebih tinggi. Mike ingat kalau gudang ini adalah tempat di mana ia dan Eddie sering bermain. Mike terus menyusuri gudang itu dan ia merasa ia melihat Eddie sehingga ia mengikutinya. Ia terus berjalan semakin dalam dan di antara lilin yang menyala, Mike menemukan seorang mayat anak laki-laki yang sudah lama. Dan tentunya Mike memanggil polisi untuk memeriksa mayat ini. Dari pakaiannya, Mike dan Marla bisa mengetahui kalau mayat ini adalah Eddie. Sebagai pengingat, Eddie adalah salah satu dari 5 korban pembantaian 28 tahun yang lalu. Namun tubuh Eddie adalah satu-satunya yang belum ditemukan. Keesokan harinya, Francis, guru Eddie dan Mike dan juga sahabat Marla mengunjunginya untuk menghiburnya. Ternyata anak Francis juga salah satu korban pembantaian 28 tahun yang lalu. Karena Francis tahu apa yang dirasakan Marla sehingga ia ingin menghiburnya. Di malam hari, Mike ingin berbicara berdua dengan ibunya. I did it. Did what? Mike memberitahu kalau yang membunuh Eddie adalah ia. Mike mengubur tubuh Eddie di hutan. Namun seseorang sepertinya menggali makam Eddie karena ia tidak bisa menemukannya. Marla tidak ingin mendengar lebih jauh, namun Mike ingin memberitahu semuanya. Tak ingin lagi mendengarnya membuat Marla bahkan menyayat tangan Mike agar Mike melepaskannya. Di tempat lain, Francis memegang beberapa gigi di tangannya. Ia berdiri di pinggir hutan dan tak lama kemudian peri gigi muncul dan memakan gigi ini. Sepertinya Francis dan peri gigi memiliki hubungan. Waktu berlalu di dini hari, Mike terbangun dengan Gary yang menggedor pintunya. Ternyata Marla memberitahu Gary tentang Mike yang mengaku membunuh Eddie. Sehingga Gary kesini untuk membawa Mike ke kantor polisi. Namun ternyata Gary memiliki rencana lain. Ia tidak membawa Mike ke kantor polisi, melainkan ke sebuah rumah yang terbengkalai. Di kantor polisi, Marla ke kantor polisi karena ingin berbicara dengan Mike. Namun Amy memberitahu kalau Mike tidak ada di sini dan juga Gary. Marla pikir kalau Gary sedang menahan Mike. Amy dan Marla menemui Jess, namun ia juga tidak bisa menghubungi Gary. Sementara itu, Francis sedang mengajar seperti biasa. Di masa lalu, Francis tinggal bersama anak laki-lakinya yang merupakan salah satu korban pembantaian. Francis memiliki masalah saraf yang membuatnya sering kejang-kejang. Anak Francis sudah terbiasa dan saat kejang-kejang Francis kambuh, yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Kembali ke masa sekarang, seorang anak sedang menonton Candlecove di ponselnya. Sepertinya Candlecove sudah mulai menyebar di kota. Francis yang menyadarinya menyita ponsel anak itu, namun saat berada di tangan Francis, tayangan Candlecove menghilang. Kita tahu kalau Francis memiliki hubungan dengan peri gigi, tapi apakah peri gigi memiliki hubungan dengan Candlecove? Kembali ke tempat Mike. Setelah menunggu, akhirnya Daphne dan tim juga datang ke lokasi Mike dan Gary berada. Alasan mereka berkumpul di sini karena mereka mendengar dari Marla tentang pengakuan Mike yang membunuh Eddie. Mereka pikir kalau 4 korban lainnya juga merupakan ulah Mike. Mike menjawab kalau semua kejadian 28 tahun yang lalu dan sekarang adalah karena ulah Candlecove yang entah bagaimana bisa mempengaruhi anak-anak. Namun dari sudut pandang mereka, pembunuhan 28 tahun yang lalu berhenti setelah Mike pergi dari kota. Dan sekarang kejadian itu terjadi lagi setelah Mike kembali. Sebagai pengingat, setelah kematian Eddie, Marla mengirim Mike keluar kota untuk diasuh saudaranya. Daphne adalah teman dekat dari anak Francis yang merupakan korban pembantaian sehingga ia merasa kehilangan. Tim juga adik Jean, orang yang sering membuli Eddie dan Mike sehingga ia juga merasa kehilangan. Mereka pikir kalau Mike adalah pelaku pembunuhan 4 korban lain. Namun walau Mike membantahnya, mereka tidak mempercayainya. Mike memberitahu kalau Candlecove lah yang melakukannya, namun Mike tidak bisa membuktikannya.
Satu-satunya hubungannya, Candle Cove tayang di saat yang sama dengan waktu pembantaian terjadi. Flashback ke masa lalu, Mike sendirian menemui Jean, kakak Tim. Where are you going, Mike? The crow's nest. Mike memberitahu kalau ia dan Eddie menemukan sesuatu yang keren yang bisa menghasilkan uang, sehingga Mike mengajak Jean ke sarang gagak. Jean mengikuti Mike dan pergi ke sarang gagak dan Eddie sudah menunggu mereka. Stop. Jean pikir Eddie dan Mike mengerjainya sehingga Jean berencana pulang. Namun Mike berkata berhenti. Jean berhenti dan mulai tertawa. What are you doing to him? Showing him stuff in his head. Mike bingung apa yang dilakukan Eddie dan Eddie menjawab kalau ia menunjukkan sesuatu di kepala Jean. Eddie berkata kalau Jean tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Mike mencoba meludahi wajah Jean namun seperti kata Eddie, Jean tidak bergerak sedikit pun. Mike pikir ini lucu sampai Eddie memanggil Jean menghampirinya. Eddie meminta Jean mencopot giginya dan dengan senang hati Jean melepasnya dan memberikannya pada Eddie. Mike pikir hal ini sangat aneh, namun yang dilakukan Eddie selanjutnya adalah memerintah Jean untuk melompat dari tebing. Mike tidak tahu apapun dengan rencana Eddie ini sehingga ia pun terkejut. Kembali ke masa sekarang, Mike memberitahu Gary, Tim, dan Daphne cerita sebelumnya. Mike pikir Candle Cove mempengaruhi Eddie dan membuatnya memiliki kemampuan aneh ini. Candle Cove got in him, changed him. Mike menjelaskan kalau Eddie lah yang membunuh 4 korban lainnya dan alasan Mike membunuh Eddie adalah agar pembantaian itu berhenti. Di tempat lain, Amy merasa ada yang aneh karena tidak bisa menghubungi Gary. Namun saat patroli, seorang perempuan memberitahu Amy kalau ada anak-anak yang menyakiti seseorang. I dropped those knives. Amy memeriksanya namun ternyata anak-anak itu sedang menusuk-nusuk boneka. Amy bertanya apa yang mereka lakukan namun mereka malah melarikan diri. Sementara itu, Marla sedang bersama Jess. Jess bertanya kenapa Gary menahan Mike dan Marla menjawab kalau Mike melakukan kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Jess menjelaskan kalau ia dan Gary memiliki harapan untuk membeli sebuah rumah di pinggir desa. Jess yang seorang real estate agent menyadari kalau kunci rumah itu menghilang. Hal ini membuatnya tahu di mana saat ini Mike dan Gary berada. Kembali ke tempat Mike. Walau Mike sudah menjelaskan semuanya, namun mereka masih tidak mempercayainya kalau semua ini adalah ulah Candle Cove. Daphne mengingat saat kecil Candle Cove sering memberinya mimpi buruk. Gary mulai membuka diri kalau mungkin ada kemungkinan kalau pembuat Candle Cove ini mungkin dibalik semua ini. Namun Tim masih tidak mempercayainya dan ingin membunuh Mike, namun Gary menghentikannya. Gary melawan dan merebut pistol Tim. Tim menembak Mike namun karena Gary mengganggunya, Tim hanya mengenai bahu Mike. Gary berhasil merebut pistol Tim namun di saat yang sama Marla dan Jess sudah sampai. Tim menahan mulut Mike agar tidak berteriak sementara Gary meminta Jess dan Marla pergi. Marla melihat Mike di dalam dan bisa menyelamatkan Mike. Di saat yang sama, Amy juga sampai namun Tim memilih melarikan diri. Amy muncul dan melihat Gary yang memegang pistol membuatnya berpikir kalau Gary lah yang menembak Mike. Waktu berlalu, Mike sudah dirawat di rumah sakit. Amy bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mike memberitahu segalanya tentang Eddie yang dipengaruhi Candle Cove dan membunuh 4 orang. Tentu Amy yang tidak pernah melihat Candle Cove tidak mempercayainya. It's back. Kids will watch it, just like we did. Mike memberitahu kalau Candle Cove kembali dan kejadian 28 tahun yang lalu akan terjadi lagi. Anak-anak akan bersikap aneh dan Amy yang melihat anak-anak menusuk-nusuk boneka sebelumnya membuatnya sedikit mempercayai Mike. Namun Mike tidak mengaku kalau ia membunuh Eddie. Ia hanya berkata Eddie membunuh 4 orang kemudian menghilang. Di tempat lain, Daphne pergi ke rumah Francis. Ia menceritakan kejadian sebelumnya. Daphne merasa sangat bersalah karena Tim hampir saja membunuh Mike. Francis pikir sebaiknya Daphne menyerahkan diri ke polisi. Namun tak lama kemudian, Francis membunuh Daphne dengan menyayat lehernya dengan pengait seperti yang dimiliki Kathy. You shouldn't fuck with Mike Painter. Francis juga menjawab kalau ia seharusnya tidak boleh main-main dengan Mike. Waktu berlalu, Francis memberi minuman pada anak-anak yang sedang menonton Candle Cove di rumahnya. Francis bertanya di mana mereka meninggalkan mayatnya. Kemudian Francis pergi ke hutan dan mengubur mayat Tim yang sudah dibunuh anak-anak yang di bawah pengaruh Candle Cove. Di tempat lain,
Marla terbangun di tengah malam. Ia keluar kamarnya namun ia mendengar suara dari kamar Mike. Saat memeriksanya, ia melihat peri gigi yang sedang memakan jari Mike. Marla terbangun berteriak karena semua itu hanyalah mimpi. Mike memeriksa ibunya namun ia mendengar suara di luar. Ia memeriksanya dan melihat ada seorang anak berdiri di luar. Mike memeriksanya dan ia mengenalinya sebagai anaknya yang bernama Lily. Seharusnya Lily tidak berada di sini dan berada bersama ibunya. Mike bertanya kenapa Lily bisa di sini, namun Lily tidak menjawab apapun. Di saat yang sama, peri gigi memperhatikan Mike dari kejauhan. Flashback ke masa lalu. Karena Eddie semakin sering menonton Candle Cove dan Mike yang mulai takut pada Eddie membuat hubungan mereka menjauh. Mike lebih sering bermain dengan Jess daripada dengan Eddie. It's Pirate Percy. Eddie made it the other night. Kemudian Mike menunjukkan sebuah boneka salah satu karakter Candle Cove yang dibuat Eddie. Hal ini menunjukkan obsesi berlebihan Eddie pada Candle Cove. Tiba-tiba TV menyala dan menayangkan Candle Cove. Kembali ke masa sekarang. Mike bertanya bagaimana Lily bisa berada di sini, namun Lily masih tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Jess dan Dan sedang di lobi rumah sakit. Dari dinding, Jess bisa melihat semakin banyak gambar tentang Candle Cove yang digambar anak-anak. Jess mengajak Dan untuk menemui Kathy. Jess menyadari kalau Dan kehilangan giginya, namun Dan bahkan tidak menyadarinya. Ternyata di tangan Kathy, ia memegang gigi Dan yang ia curi. Di tempat lain, Mike memberitahu istrinya kalau entah bagaimana Lily ada di sini, namun Lily tidak tahu bagaimana. Istri Mike memutuskan kalau ia akan secepatnya ke tempat Mike berada. Setelah itu, Mike menelpon Jess. Mike menelponnya untuk meminjam pakaian Kathy untuk Lily karena ia akan tinggal di sini hingga istri Mike datang. Mike mengenalkan Jess pada Lily sebagai teman kecilnya dan Lily menjawab kalau ia tahu itu. What's your favorite thing to play? I like pirates. Saat Jess bertanya apa yang Lily sukai, ia menjawab ia suka bajak laut. Kemudian Lily menunjukkan boneka bajak laut yang dibuat Eddie saat ia kecil. Mike bertanya bagaimana Lily bisa tahu lokasi boneka ini berada. Namun Lily menjawab kalau ia bukan Lily. Mike dan Lily bermain kartu seperti yang biasa ia dan Eddie mainkan saat mereka kecil. Hal ini membuat Mike pikir kalau yang ada di tubuh Lily adalah Eddie. Mike bertanya di mana Lily sekarang, namun Eddie menjawab saat ini Lily sedang tidur. Mike bertanya kenapa Eddie di sini. Apakah itu karena Candle Cove kembali tayang? Eddie menjawab kalau ia terjebak dan Mike bisa membantu membebaskannya, kemudian Lily bisa kembali. Eddie membisikkan apa yang harus Mike lakukan untuk mengembalikan Lily. Mike membahas perkataan Eddie pada Jess dan Marla. Jess pikir kalau rencana Mike buruk dan jika ia ketahuan mungkin ia akan dipenjara. Di tempat lain, Amy pergi ke sekolah untuk menemui anak-anak yang ia lihat menusuk-nusuk boneka sebelumnya. Kepala sekolah mengenal mereka sebagai anak yang baik dan juga sekelas di kelas Francis. Setelah jam pulang sekolah, ia akan memerintah Francis untuk mengumpulkan anak-anak itu di kelas. Waktu berlalu, setelah sekolah berakhir, Amy ke kelas Francis namun tidak ada siapapun di sana. Tak lama kemudian, Francis menemuinya dan Francis berkata kalau kepala sekolah memintanya mengirim anak-anak ke kantor. Do you remember the Painter twins? Of course. What was Eddie like? Amy bertanya menurut Francis, Eddie adalah anak seperti apa? Francis menjawab, Eddie adalah anak yang pemalu namun sangat istimewa. Anak Francis tidak memiliki banyak teman dan Eddie sangat baik padanya. Amy berencana pulang, namun dari aula ia mendengar suara dan memeriksanya dan menemukan keempat anak kecil yang ia cari sedang bermain menjadi bajak laut dari Candle Cove. Amy bertanya apa yang mereka lakukan saat menusuk-nusuk boneka dan mereka menjawab kalau mereka sedang bermain sebagai ahli bedah. Amy tidak bertanya apa-apa lagi dan meminta mereka segera pulang. Kini Amy mencurigai Francis karena merasa ia menyembunyikan sesuatu. Di malam hari, Amy pergi ke rumah Francis namun tidak ada yang menjawabnya. Amy yang penasaran bisa membobol rumahnya namun tidak bisa menemukan Francis. Ia mendengar suara dari basement sehingga ia pergi memeriksanya. Di sana, ia menemukan banyak boneka Candle Cove yang sama persis dengan yang tayang di TV. Sepertinya pembuat Candle Cove ini adalah Francis. Namun di sana ia juga menemukan mayat Daphne dengan luka sayatan di lehernya yang sedang dimakan kucing. Flashback ke masa lalu. Mike sedang bersepeda sendirian dan bertemu dengan Jess. Jess berkata ia pikir ia dan Mike janjian di sarang gagak seperti di telepon.
Mike sadar kalau ini adalah ulah Eddie yang ingin membunuh Jess karena Mike menghabiskan waktu lebih banyak dengan Jess daripada Eddie. Kemudian Mike pergi ke sarang gagak dan melihat Eddie yang menunggu Jess dengan memegang pengait. You were gonna hurt her. I was gonna take her to Candle Cove. Mike tahu kalau Eddie akan membunuh Jess, namun Eddie menjawab kalau ia hanya akan membawa Jess ke Candle Cove. Eddie berpikir kalau seharusnya Mike ada di pihaknya. Namun kini Eddie dan Mike berkelahi dan Mike berhasil merebut pengait Eddie dan tanpa sengaja menusuk Eddie. Kembali ke masa sekarang, Jess membantu Mike untuk mencuri mayat Eddie di kantor polisi. Mereka membawanya ke sarang gagak kemudian membakarnya karena ini permintaan Eddie tentang bagaimana cara mengembalikan Lily. Waktu berlalu, Jess pulang ke rumah. Di sana ada seseorang yang membobol dengan menggunakan topeng. Ada lebih dari satu orang yang membobol dan mereka adalah anak-anak yang Amy temui sebelumnya. Mereka menyerang Jess, namun Jess yang tidak ingin menyakiti anak-anak memilih melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap dan dieksekusi dengan ditusuk berkali-kali. Sementara itu di rumah Mike, Lily terbangun dan berteriak mencari ibunya. Mike memeriksanya dan kini Mike sadar kalau anaknya sudah kembali seperti apa yang dikatakan Eddie. Keesokan harinya, Amy menemui Mike dan memberitahu kalau Jess dibunuh semalam. Alasan Amy menemui Mike adalah dari jejak kaki di sekitar mayat Jess terlihat seperti ulah anak-anak. Ia ingat perkataan Mike yang berkata kalau Candle Cove bisa membuat anak-anak melakukan hal yang mengerikan. Di sana Amy juga menemukan mayat Daphne dan sepertinya Candle Cove dibuat Francis, namun hingga sekarang Francis masih belum ditemukan. Setelah Amy pergi, tak lama kemudian istri Mike yang bernama Erica datang untuk menjemput Lily. Mike pergi ke kantor polisi dan Amy selaku sheriff sementara menggantikan Gary membuka kemungkinan kalau pembunuh Jessica memang anak-anak. Namun polisi terbelah dua karena banyak dari mereka yang berpikir kalau anak-anak tidak mungkin melakukan hal seburuk ini. Namun Amy mengarahkan semua polisi untuk mencari Francis sebagai prioritas utama. Mike ingin pergi ke rumah Francis namun Amy melarangnya karena tempat itu sekarang adalah tempat kejadian yang dilindungi. Mike bisa ke sana dengan ditemani polisi, namun semua polisi dikerahkan untuk mencari Francis. Sehingga Mike ke sana ditemani Gary yang sedang diskor dari kepolisian. Mike memeriksa di dalam rumah, sementara perhatian Gary malah tertuju keluar. Di sebuah kayu, ia menemukan beberapa gigi yang masih memiliki darah. Sepertinya ini adalah makanan yang diberikan Francis untuk peri gigi. Sementara Mike sedang di basement dan ia menemukan banyak boneka Candle Cove. This isn't it. Namun setelah memeriksa lebih dekat, ia bisa mengenali kalau boneka ini berbeda dengan apa yang ia lihat di Candle Cove. Di saat yang sama, telepon rumah berbunyi. Mike mengangkatnya dan orang itu adalah Francis yang ingin memberitahu sesuatu. Flashback ke 28 tahun yang lalu. Francis sedang bersama anaknya di kelas setelah sekolah berakhir. Francis memanggil Eddie karena ia khawatir Eddie dibully, namun Eddie menjawab kalau ia baik-baik saja. Saat Eddie akan pulang, tiba-tiba kejang-kejang Francis kambuh. Seperti yang kita tahu, yang bisa dilakukan anak Francis hanya berdoa. Namun Eddie memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dan dengan kekuatannya Eddie bisa menghentikan kejang-kejang Francis. Eddie memegang kontrol penuh atas Francis dan terlihat Francis ingin berkata sesuatu namun mulutnya tidak bisa terbuka. Kembali ke masa sekarang. Saat ini, Francis sedang di luar rumahnya dan menelepon Mike. Francis mengajak Mike ke suatu tempat untuk berbicara berdua tanpa Gary. Saat Gary kembali, ia tidak bisa menemukan Mike kemudian memberitahu Amy kalau Mike tidak bisa ditemukan. Sementara itu, semua anak di kota sedang menonton Candle Cove. Dengan pengaruhnya, semua anak berjalan ke suatu tempat bersamaan. Dengan cepat, para orang tua memberitahu polisi tentang anak-anak mereka yang menghilang. Namun Amy memerintah polisi untuk mencari Mike. Di tempat lain, Mike sudah berada di depan sebuah restoran yang terbengkalai. Namun seorang polisi menemukan Mike dan ingin membawanya ke kantor polisi. Di sana, mereka bisa melihat beberapa anak yang berjalan dan polisi ini ingin menemui mereka, namun Mike menahannya karena berbahaya. Mike meminta polisi menunggu di sini karena ia ingin ke restoran untuk menemui Francis. Saat Mike ke dalam restoran, polisi ini tidak mendengarkan perkataan Mike dan malah pergi ke tempat anak-anak berada. Di dalam restoran, Mike tidak bisa menemukan Francis, namun di sebuah kotak ia menemukan banyak gigi di dalamnya. Di belakang restoran, polisi ini bisa menemukan anak-anak yang sedang berkumpul. Polisi mengajak mereka pulang, namun mereka malah memegangi polisi ini. Mike bisa melihat polisi ini dibunuh dengan Francis dengan bantuan anak-anak. Mike ingin mengejarnya, namun tiba-tiba Mike pusing dan kemudian tak sadarkan diri.
Di tempat lain, Erika dan Lily sedang di perjalanan pulang namun tiba-tiba ada anak-anak yang menghalangi jalan dan membuat mobil mereka hampir kecelakaan. Waktu berlalu, Mike tersadar sementara Francis dan anak-anak yang terpengaruh sudah pergi. Ia bisa melihat mayat polisi yang ditinggalkan begitu saja di sana. Di tempat lain, Marla sedang di rumah dan ia merasa ada seseorang di rumahnya. Ia memeriksanya dan ia menemukan Francis di sana dengan memegang sebuah pistol. Francis memerintah Marla untuk memanggil Mike ke sini dan kali ini ia harus datang sendiri. Waktu berlalu, Mike datang sendirian ke rumah dan Francis dan Marla sudah menunggunya. Marla berkata Francis menghiburnya selama berbulan-bulan setelah menghilangnya Eddie. Namun ternyata semua itu adalah ulah Francis. Mike bertanya apa sebenarnya Candle Cove. Francis menjawab kalau Eddie adalah anak yang sangat spesial. Saat ia mengetahui tentang kekuatan Eddie yang bisa menghentikan kejang-kejangnya, Francis sangat kagum dengannya. Francis memberitahu kalau yang membuat Candle Cove adalah Eddie. Francis menggambarkan Eddie sebagai cahaya. Eddie hanya mati di jasadnya namun ia masih bisa kembali dan ia perlu bantuan Mike. Suatu hari, Francis memanggil Eddie setelah Eddie menghentikan kejang-kejangnya. Francis bertanya bagaimana Eddie melakukannya dan Eddie menjawab kalau ia istimewa. I'm not strong enough yet. Yang dilihat Francis saat dalam pengaruh Eddie adalah sesuatu yang indah dan ia ingin melihatnya lagi. Namun Eddie tidak bisa melakukannya karena ia belum cukup kuat. Ia perlu pengorbanan dan Francis yang sudah memprioritaskan Eddie mengorbankan anaknya sendiri agar Eddie semakin kuat. Francis berkata selama ini ia memberi makan Eddie namun hanya dengan Mike kembali ke sini membuat Eddie jauh lebih kuat. Tak hanya Eddie, namun Mike juga memiliki kekuatan yang sama namun Mike tidak menyadarinya. Di malam hari, tiba-tiba TV menyala sendiri dan walau saklarnya dicabut namun TV ini tidak mati. Dari layar menunjukkan Lily yang sepertinya sedang di sebuah gua dan meminta pertolongan. Keesokan harinya, Mike ingin menyelamatkan Lily dan mungkin berbahaya, sehingga ia meminta ibunya untuk melakukan sesuatu nanti. Di saat yang sama, Erika ke rumah Mike karena Lily tidak bisa ia temukan. Erika bingung karena Lily tiba-tiba menghilang. Mike menjelaskan kalau saat ini ia yang hanya bisa menemukan Lily dan ia akan menyelamatkannya. Mike pergi ke sebuah tempat dan Mike bisa menemukan Lily yang terbaring. Erika ingin membawa Lily namun Mike menahannya. Di saat yang sama peri gigi mendekati Lily dan ternyata peri gigi ini adalah bentuk Eddie di dunia nyata. Mike mendekati Eddie dan Eddie memasukkan tangannya ke mulut Mike agar Mike masuk ke dunianya. Kemudian Eddie menghilang sementara Mike tak sadarkan diri di pinggir Lily. Sementara itu Mike terbangun di sebuah dunia buatan Eddie. Mike keluar dari kamar dan melihat banyak ruangan. Ia memasuki salah satunya dan menemukan 4 anak yang kulitnya dipenuhi darah yang melihatnya dengan tersenyum. Mike keluar ruangan dan menemukan makhluk menyeramkan lain yang berpakaian seperti bajak laut. Tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi makhluk jerami yang terbakar dan mendekati Mike. Makhluk itu menghilang dan Mike kembali menyusuri tempat ini dan di salah satu ruangan ia bisa menemukan Eddie dengan makhluk sebelumnya. Eddie memberitahu kalau makhluk ini bernama Skin Taker. Ternyata benda yang ada di ruangan ini adalah kulit dan karena itulah 4 anak yang dilihat Mike dipenuhi darah karena mereka dikuliti. Dari TV, Mike bisa melihat saat ini ia dan Lily sedang tak sadarkan diri. Rencana Eddie adalah untuk mencuri tubuh Mike dan membuat Mike dikurung di sini seperti apa yang Eddie alami selama 28 tahun. Mike tak memperdulikannya, yang ia inginkan adalah keselamatan Lily. Mike bisa menemukan Lily yang ketakutan dan Eddie mengizinkan Lily pergi namun tidak dengan Mike. Lily memasuki TV dan tak lama kemudian Lily tersadar di tubuhnya dan Erika sudah menunggunya. Mike bisa melihat kalau Erika membawa Lily pergi. Don't go yet. Eddie akan memasuki tubuh Mike, namun Mike ingin Eddie dan ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka bisa bermain kartu yang tidak pernah mereka selesaikan. Eddie setuju dan mereka bermain kartu. Di tempat lain, Erika dan Lily sudah pulang. Erika memberitahu di mana Mike sekarang berada dan Marla pergi ke tempat itu. Saat Marla di hutan, Francis sudah menunggunya untuk menghentikannya. Francis menyerang Marla dengan pengaitnya dan Marla tidak bisa melawan. Namun untungnya Amy mengikuti Marla dan menembak Francis. Hal ini dimanfaatkan Marla untuk membunuh Francis dengan pengaitnya. Kemudian Marla pergi ke tempat tubuh Mike berada. Sebelumnya Mike meminta Marla untuk membunuhnya setelah menyelamatkan Lily. Marla menutup hidung dan mulut Mike agar ia meninggal karena kekurangan oksigen.
Dengan kematian Mike, hal ini membuat Eddie tidak bisa mengambil tubuh Mike dan membuatnya dan Mike terjebak di sini. Yang terpenting bagi Mike adalah keselamatan Lily dan Eddie tidak boleh dibiarkan ke dunia nyata karena terlalu berbahaya. Kini Eddie melihat Mike seperti saat ia berusia 12 tahun dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah horor misteri yang gak horor-horor banget. Tidak terlalu dijelaskan tentang bagaimana Eddie membuat Candle Cove atau peri gigi ini. Masih banyak lubang di ceritanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. PES ini lambat padahal cuma 6 episode dengan durasi 45 menitan. Dibuat bertele-tele padahal mungkin kalau dibuat film paling cuma 2,5 jam. Tapi fillernya masih bisa dimaklumi, jadi untuk PES Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist series ini adalah ternyata Eddie memiliki kekuatan spesial dan justru pembuat Candle Cove. Namun buat Mimin, twist ini gak terlalu powerful karena Eddie hanya terlahir dengan kekuatan ini tanpa berusaha mendapatkannya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka dengan endingnya dan mungkin bisa dibilang happy ending. Walau Mike harus meninggal, namun ia berhasil menyelamatkan Lily dan juga menebus dosanya yang telah membunuh Eddie. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan enjoy nonton series ini walau entah kenapa kurang greget aja. Episodenya dikit tapi ceritanya tamat, jadi Mimin bisa enjoy gak seperti series From yang bertele-tele. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating series Channel Zero season pertama adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.